Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar, semester 2, Prodi Manajemen Pendidikan Islam di kampus Hidnus Sakinah Darmasraya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan sebuah materi tentang kepemimpinan pendidikan, yaitu tentang kepemimpinan dalam Islam. Sebagai dosen pengampu Pak Alexis Andre, SPSI, MSI. Kemudian saya sendiri yang menyusun atas nama Zulfikar. Baik, pada pembahasan kali ini ada sebanyak 7 sub pembahasan yang sudah tertera. Kemudian kita masuk kepada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan ini mencakup kepada 3 hal. Yang pertama adalah pemimpin, yaitu orang yang mendapat amanah untuk serta harus memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus dan mengatur orang lain. Kemudian sebagai kepemimpinan, yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Yang ketiga adalah kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Inilah ketiga hal inilah yang mencakup dalam hal pengertian dari kepemimpinan. Menurut para ahli, kepemimpinan menurut John Fitner adalah kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut pendapat Fitner, kepemimpinan adalah merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kepemimpinan menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan ini disebut imamah, yaitu konsep yang telah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang meliputi kehidupan manusia dan pribadi, berdua, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin. Ini terlaksana ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia juga di akhirat. Kriteria pemimpin dalam Islam. Ini ada 8 kriteria. Sudah ada semuanya. Kita bisa lihat di papan. Inilah sebagai kriteria sebagai pemimpin dalam Islam. Yang pokok adalah nomor 1, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kepemimpinan di dalam Islam. Kepemimpinan di dalam Islam seperti yang telah ada di dalam ajaran agama Islam, setiap manusia ini adalah pemimpin. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW adalah sebagai sosok suri tauladan atau uswatun hasanah bagi umat Islam. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, ini sudah kita lihat di papan, bahwa dalam diri Rasulullah itu sudah ada suri tauladan yang baik untuk kita contoh dalam kehidupan. Selanjutnya ada 4 sifat Nabi, ya, yang ini patut sebagai suri tauladan atau contoh bagi setiap pemimpin, yaitu yang ada pada diri Nabi. Yang pertama sidik atau jujur, kemudian amanah, bisa dipercaya, kemudian tabligh, selalu menyampaikan yang benar, Yang keempat adalah fatonah, pemimpin itu harus fatonah, cerdik, cerdas. Oke. Selanjutnya ciri-ciri pemimpin yang baik menurut Islam. Ciri-ciri pemimpin yang baik menurut Islam ini ada 10 poin, di mana pertama niat yang tulus, laki-laki, tidak minta jabatan, dan seterusnya sampai nomor 10. Selanjutnya prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan ini sangat penting. Peranannya di dalam kepemimpinan itu sangat penting. Yang pertama adalah musyawarah, yang kedua adil, yang ketiga bebas berpikir. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memberikan ruang dan mengundang anggota kelompok untuk mampu mengemukakan kritiknya secara konstruktif. Apabila seorang pemimpin ini selalu mengutamakan prinsip ini, musyawarah, adil, kebebasan berpikir, maka dia adalah seorang pemimpin yang baik.
Kemudian gaya atau model kepemimpinan dalam Islam. Pertama, autokratis. Atau boleh dibilang ini adalah otoriter. Yang kedua, militeristik, hampir sama dengan autokratis, militer. Panduan harus ikutan panutan komando hanya dari seorang pemimpin saja. Yang kedua, paternalistik. Paternalistik ini adalah bersifat kebapaan, seperti seorang bapak memimpin keluarganya. Yang keempat adalah karismatik. Karismatik ini memiliki sebuah sifat dalam memimpin. Contoh misalnya pemimpinnya mampu memberikan sebuah dorongan, sugesti kepada bawahannya, sehingga bawahannya ini terkesima, bahkan terpukau, bahkan terpesona dengan apa yang disampaikan. Ini adalah pemimpin yang berciri karismatik. Kemudian yang kelima adalah ciri pemimpin yang demokrat, artinya mengutamakan kesepakatan bersama, baik antara pemimpinnya demikian juga dengan bawahannya. Nah, dari kriteria yang 5 gaya pemimpinan dalam Islam ini ternyata sudah ada pada diri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah adalah sebagai pemimpin dalam Islam, dan beliau juga sudah mencakup di dalam 5 gaya kepemimpinan tersebut. Aktivitas kepemimpinan dalam Islam, apa aktivitasnya? Kesibukannya di dalam kepemimpinan itu adalah ada 5. Pertama, sebagai pengatur, pengarah, ya kan? Pengarah aktivitas organisasi, kemudian penanggung jawab, kemudian pemersatu, kemudian pelopor dalam menjalankan aktivitas manajemen, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, serta mengelola sumber daya yang ada. Kemudian sebagai pelopor dalam memajukan organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai suri tauladan yang semestinya diikuti oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di antara akhlak Nabi yang terpuji ialah sikap pemaaf. Beliau selalu memaafkan apabila beliau berdakwah. Beliau selalu berkasih sayang terhadap sesamanya, terhadap umatnya, meskipun beliau sering dihina, difitnah, disakiti dan lain-lain. Selain Nabi dan Rasul, ternyata Rasulullah Nabi Muhammad adalah seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Dalam kenyataannya beliau mendirikan suatu negara, yaitu bersama orang-orang pribumi Ansor dan juga masyarakat pendatang, yaitu kaum Muhajirin. Beliau membuat konstitusi tertulis undang-undang dasar untuk berbagai suku termasuk Yahudi. Kemudian memberi perlindungan proteksi kepada umat non-Islam. Beliau mengirim dan menerima duta, ya kan? Beliau mengirim dan menerima duta serta membuat ikrar kedaulatan tekad Papua. Nah, inilah negara yang jujur, bukan negara teokrasi, karena beliau tidak menganggap dirinya anak Tuhan. Beliau adalah hamba Allah, seluruhnya dalam menyampaikan rahmat bagi seluruh alam atau rahmat lil alamin. 10 kesuksesan kepemimpinan Rasulullah SAW. Inilah kepemimpinan Nabi SAW, mana selalu beliau dalam memimpin menggunakan sistem musyawarah. Beliau menghargai orang lain, kemudian sifat ramah, kepemimpinan peramai, kemudian lebih mementingkan umat, kemudian cepat menguasai situasi dan kondisi, kemudian sebagai koordinator dan pemersatu umat, kemudian prestasi dan jangkauan beliau segala bidang, kemudian keberhasilan beliau sebagai perekat dasar-dasar perdamaian. Kemudian yang ke-9, beliau merupakan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Yang terakhir, beliau menerapkan aturan dengan konsisten, tidak memandang bulu dan tidak pilih kasih. Oke, itulah secara singkat bagaimana kepemimpinan itu di dalam Islam. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat, dengan materi yang singkat, mudah-mudahan kita selalu dalam berusaha untuk bisa kita menjadi seorang pemimpin yang baik menurut pandangan Islam. Oke, saya Zulfikar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.